Babak 25 novel Kaisar Naga Abadi. Pembunuhan, Paviliun Naga Bayangan. SSST. Seluruh tempat mulai berdering dengan suara napas dalam-dalam. Semua orang di lantai 3 menatap Lu Ming dengan ekspresi terkejut. Mereka menduga Lu Ming berani mengirim pemuda kurus itu terbang karena dia tidak tahu siapa Wei Ziming. Jika dia mengetahui identitas Wei Ziming, Lu Ming tidak akan pernah berani mengambil tindakan. Namun, mereka tidak pernah menyangka Lu Ming akan mengambil tindakan lebih keras lagi setelah mengetahui siapa Wei Ziming. Dia hanya mendominasi. Anak nakal. Anda punya nyali. Beritahu saya nama Anda. Wei Ziming bangkit dengan gemetar. Dia menahan amarahnya saat dia menatap Lu Ming dengan kesal. Saya Lu Ming. Lu Ming tersenyum lemah sambil dengan tenang mengumumkan namanya. Dia bahkan tidak takut pada keluarga tuanmu, jadi mengapa dia harus takut pada keluarga Wei? Baiklah, kita akan lihat. Wei Ziming mendesis dengan gigi terkato. Dia kemudian tertati-tati menuruni tangga bersama pemuda kurus itu. Menurutku, Wei Ziming pasti tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Dia akan membalas dendam. Itu sudah pasti. Kota api penjaga selalu dijalankan di bawah tirani. Mengingat Wei Ziming dipermalukan sedemikian rupa, tidak mungkin mereka membiarkannya begitu saja. Wei Zhu, adik laki-laki Wei Ziming, adalah anak ajaib yang langka di keluarga Wei. Dia datang untuk bergabung dalam upaya rekrutmen sekte pedang mistik dan dianggap sebagai salah satu dari 100 orang terkuat dalam kelompok pemula ini. Dia mungkin akan memeriksanya sekarang karena kakak laki-lakinya telah menerima pukulan yang memalukan. Restoran itu menjadi diskusi hangat setelah Wei Ziming pergi. Sementara itu, Lu Ming hanya tersenyum dan terus menikmati makanannya bersama Qiu Wei. Di luar restoran, ekspresi gelap dan penuh kebencian terlihat di wajah Wei Ziming. Tuan muda, haruskah kita mencari tuan muda kedua dan membiarkan dia menangani itu? Pemuda kurus itu bertanya. Tentu saja, kita harus memberitahu adikku, tapi tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Upaya perekrutan sekte pedang mistik akan dimulai dalam 2 hari lagi. Setelah perekrutan, murid baru dari keempat aula sekolah akan menjalani uji coba, kecuali aula Kilian. Adik laki-laki akan membunuh Lu Ming kalau begitu. Aku ingin dia mengalami keputusasaan akan kematian setelah bergabung dengan sekte pedang mistik. Wei Ziming berkata dengan kejam. Setelah Lu Ming dan Qiu Yue selesai makan, mereka menghabiskan beberapa saat lagi berjalan-jalan di kota pedang mistik. Mereka kemudian menemukan sebuah penginapan dan memesan 2 kamar. Lu Ming duduk berjongkok setelah memasuki kamarnya. Dia mengeluarkan ekspresi gembira saat dia merasakan sedikit rasa gatal yang berasal dari tulang punggungnya. Setelah hampir 4 bulan, dia akhirnya bisa merasakan meridian darahnya akan tumbuh sempurna. Tinggal 1 langkah lagi. Lu Ming dapat merasakan bahwa dibutuhkan sekitar 3 hari hingga setengah bulan sebelum meridian darah menyelesaikan pertumbuhannya. Meridian darahnya telah menunjukkan efek ajaib bahkan sebelum pertumbuhannya selesai. Lu Ming sangat bersemangat untuk melihat kemampuan apa yang akan dimilikinya setelah menyelesaikan pertumbuhannya dan akan mencapai level apa. Setelah merasakannya beberapa saat, Lu Ming mulai berkultivasi dengan melafalkan teknik naga peran sejati. Energi spiritual dari segala penjuru mulai berkumpul ke arahnya. Segera, malam tiba. Penginapan itu diselimuti selubung keheningan. Pergeseran. Lu Ming tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar ketika dia mendengar sesuatu memecah kesunyian di luar kamarnya. Meskipun hanya sedikit merisik, itu tidak luput dari telinga Lu Ming. Ada 5 sosok di luar kamarnya. 2 di antaranya berada di luar pintu, sementara 3 lainnya berada di samping jendela. Tiba-tiba pintu dan jendela terbuka secara bersamaan. Kelima sosok itu melesat masuk seperti kilatan petir saat kilatan 5 bilah hitam tajam berkedip ke arah Lu Ming dengan maksud untuk membunuh. Gerakan mereka cepat, ringkas, dan kejam. Itu jelas merupakan tindakan para pembunuh terlatih. Dending. Lu Ming mengambil tindakan saat 5 sosok itu melesat ke dalam ruangan.
Sosoknya bersinar ketika pedang-pedang oniks berubah menjadi jejak cahaya dan membelah daging dalam sekali jalan. Astaga! Darah berceceran di mana-mana saat Lu Ming segera mengiris leher salah satu pembunuh itu. Dending. Dending. Kilatan lain dari bilahnya mengikuti dari dekat. Seperti guntur yang menyambar dalam kegelapan, Lu Ming berbalik dan dua pembunuh lainnya jatuh di tangannya. Ketiga pembunuh itu langsung tumbang bukan karena lemah. Faktanya, mereka jauh dari kata lemah. Trio yang dibunuh Lu Ming telah mencapai alam prajurit kelas 6, sedangkan dua sisanya telah berkultivasi hingga alam prajurit kelas 7. Dengan penyergapan oleh barisan seperti itu, bahkan kartu as di alam prajurit kelas 8 akan terbunuh. Lu Ming masih hidup hanya karena dia lebih kuat dan telah menyadarinya. Sial. Informasi tentang kekuatan target tidak akurat. Mundur. Salah satu pembunuh itu berteriak kaget dan mundur dengan panik. Karena kamu sudah datang, sebaiknya kamu tetap di sini. Saat Lu Ming menyelesaikan kalimatnya dengan nada dingin, dia menggunakan langkah ular naga. Setelah dia muncul di belakang si pembunuh dalam satu langkah, dia menyerang dengan badannya dan kepala yang terpotong-potong mendarat di lantai. Dia kemudian mengambil beberapa langkah lagi dan menyusul orang berikutnya. Setelah dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri, pembunuh yang tersisa berteriak sambil terjun ke arah Lu Ming tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, mati. Gemuruh. Tinju naga api meletus dan dua serangan berturut-turut mendarat di tubuh si pembunuh. Terpukul kembali oleh pukulan itu, si pembunuh menabrak dinding dan menyemburkan seteguk darah. Berbicara. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Lu Ming menuntut dengan nada dingin. Hei, jadi bagaimana kalau aku memberitahumu? Kami dari Shadow Wolf Pavilion. Seseorang membayar untuk mengakhiri hidup Anda, tetapi siapa orangnya, Anda tidak akan pernah tahu. Bersiaplah untuk perburuan tanpa henti di Pavilion Serigala Bayangan, Lu Ming. Setelah si pembunuh menatakan itu, darah hitam keluar dari mulutnya. Dia sebenarnya bunuh diri dengan racun. Pavilion Serigala Bayangan. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia pernah mendengar tentang Shadow Wolf Pavilion sebelumnya. Itu adalah salah satu dari 4 kelompok pembunuh terbesar di Kekaisaran Matahari Berkobar. Mereka memiliki pengaruh yang luas dan secara khusus menangani pembunuhan berbahaya. Namun, mereka sangat tertutup karena tidak ada yang tahu di mana markas Shadow Wolf Pavilion berada. Oleh karena itu, keempat kelompok pembunuh dibenci oleh banyak orang, tetapi tidak ada cara untuk menghilangkan mereka sampai ke akar-akarnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keempat kelompok pembunuh ini didukung dan dikembangkan oleh 5 sekte utama sebagai alat untuk menghadapi keajaiban yang sedang meningkat. Tetap saja, itu hanyalah rumor karena tidak ada yang tahu kebenarannya. Siapa yang akan menyewa pembunuh dari Shadow Wolf Pavilion untuk menjatuhkanku? Lu Ming mengerutkan alisnya. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Lu Yao, Lu Yunxiong, dan keluarga tuanmu. Orang-orang ini adalah kelompok yang paling rentan, begitu juga dengan Wei Ziming. Namun, kemungkinannya menjadi Wei Ziming tidaklah besar karena dia sudah mengetahui betapa kuatnya Lu Ming. Pembunuh tadi berseru bahwa kekuatan Lu Ming tidak sesuai dengan informasi yang mereka terima. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar itu adalah Lu Yao, Lu Yunxiong, dan keluarga tuanmu. Sepertinya ada bayangan yang sedang mencari mangsa di sekte pedang mistik. Lu Ming mencibir saat matanya memancarkan niat membunuh. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Qiu Yue keluar dari kamarnya dan terkejut saat melihat mayat tergeletak di tanah. Keributan tadi sempat mengagetkan para tamu lain yang menginap di penginapan tersebut. Qiu Yue, ayo pergi. Kami akan berganti penginapan. Lu Ming meraih Qiu Yue saat dia melompat keluar jendela dan berlari ke depan. Duo ini melintasi dalam kegelapan dan berhenti di penginapan berbeda setelah setengah jam. Dalam 2 hari berikutnya, tak satu pun dari mereka keluar dari kamar mereka. Kecuali untuk makanan, mereka menghabiskan waktunya bercocok tanam secara tertutup. 2 hari segera berlalu dalam sekejap mata.
Upaya perekrutan tahunan sekte pedan mistik secara resmi dimulai.